Kajian Kitab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan kita di masjid ini, di mana saat ini kaum muslimin sedang bertolak ke Arafah untuk melakukan wukuf, di mana tidak ada hari yang lebih agung dan doa yang makbul melebihi keagungan dan kemakbulan doa orang yang sedang wukuf di Arafah. Dan ikhwatiddin, disunahkan bagi kaum muslimin yang tidak sedang melaksanakan haji untuk melaksanakan puasa Arafah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu." Puasa hari Arafah tukaffir sanata madiyah wal baqiyah, dapat mengampuni dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dan alhamdulillah para ikhwatiddin, Rosyad TV mengundang antum untuk buka bersama, dan ini dananya memang juga dari kaum muslimin. Kemudian kita melanjutkan kajian kita masih dalam kitab Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, babul karom, bab karom. Karom ini sering diartikan dermawan. Karom ini sering diartikan dermawan. Namun sebenarnya yang dikatakan karom ataupun orang yang mulia ini akan disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara gamblang dalam hadis berikut. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ditanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyun nasi akram, manusia mana yang paling mulia? Manusia manakah yang paling mulia? Qal, beliau mengatakan, akramuhum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanya.
bukan orang, karakter orang ataupun ciri orang yang paling mulia yang kami tanya. Qal, lantas beliau mengatakan lagi, fa akramun nas wa fi riwayatin innahul fa akramun nas Yusuf Nabiyullah ibni Nabiyillah ibnu Yusuf ibn Nabiyullah ibni Nabiyillah ibni Khalilillah. Kalau begitu orang yang paling mulia yang kalian maksud mungkin yaitu Yusuf. Dia adalah Nabi Allah, anaknya Nabi Allah, dan anaknya Khalilullah. Qalu laisa an hadza nas'aluk. Ya Rasulullah, bukan itu juga yang kami tanya. Qal fa an ma'adil Arab tas'aluni. Apakah tentang suku-suku ataupun tokoh-tokoh Arab yang kalian tanya? Qalu na'am. Iya ya Rasulullah, itu yang kami maksud. Qala fa khiyarukum fil jahiliyah khiyarukum fil islami idza faqihu. Kata beliau, orang yang terbaik kalian pada masa jahiliyah, maka dia jugalah yang terbaik di saat mereka sudah masuk Islam, idza faqihu, jika memang mereka memahaminya. Taib ikhwatiddin, di sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyebutkan satu buah kisah di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang manusia yang paling mulia. Tentunya ketika Rasulullah ditanya, kalimat pasif, yang bertanya tentunya sahabat. Karena sahabat adalah orang yang bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dan meninggal dalam keadaan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, manusia manakah yang paling mulia?" Qala, beliau mengatakan, "Akramuhum indallahi atqakum." Kalau orang yang paling mulia di sisi Allah, ia paling takwa di antara kalian. Karena permasalahannya ikhwatiddin, apabila ditanya masalah yang paling mulia, tentunya mulia menurut Islam, bukan mulia menurut pandangan masyarakat, bukan mulia menurut pandangan nasab keturunan, bukan mulia dari sisi jabatan, bukan juga mulia dari sisi fisik, bukan. Tentunya mulia, orang yang paling mulia yang hakiki adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di sisi Allah itulah mulia yang hakiki. Mereka yang memiliki sifat-sifat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mulia di dunia dan juga akan lebih dimuliakan oleh Allah nanti di hari akhirat. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, orang yang paling mulia, akramuhum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa. Ini merupakan kesimpulan dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Sebelumnya ayat ini menyebutkan tentang Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berpuak-puak, bersuku bangsa. Ya, bersuku bangsa, berbeda jenis. Ada yang putih, ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang merah. Nasabnya ada yang biasa-biasa saja, ada nasabnya dari kalangan bangsawan. Namun itu semua kata Allah, ya, itu semua yang biasa dijadikan oleh manusia sebagai nilai orang yang paling baik dan nilai paling mulia, itu ditepis oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ayat Allah katakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia bukan yang dari Arab, bukan yang non Arab, bukan juga orang yang bangsawan dan bukan yang tidak bangsawan. Bukan itu semua yang dikatakan orang mulia. Tapi yang mulia adalah
atqakum, orang yang paling bertakwa. Begitu ikhwatiddin. Ya. Jadi tidak ada di sini mereka yang suku ini merasa lebih mulia dibandingkan suku ini. Tidak ada dalam Islam seperti itu. Yang merasa ganteng putih merasa lebih mulia dibandingkan yang kulitnya hitam. Tidak. Tidak ada ini semua penilaian dalam Islam. Dan itu tidak berlaku. Tetap yang berlaku adalah yang mulia di sisi Allah. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menilai dari orang dari fisiknya. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang munafik. Ya. Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum wa iyyaqulu tasma' liqaulihim. Allah menyebutkan tentang orang munafik. Apabila kalian lihat mereka, kamu kagum, wibawa, gagah, perkasa. Kamu akan takjub dengan mereka. Kalau mereka berbicara, kalian akan terpesona dengan pembicaraan mereka. Kagum, kenapa? Untaian kata yang luar biasa, sastra yang sangat tinggi. Pokoknya kalau kalian lihat fisiknya, bicaranya, kalian akan merasa kagum dengan orang tersebut. Tapi ka'annahum khusyubum musannadah, kata Allah. Tapi sebenarnya mereka itu seperti batang yang tersandar. Ikhwatiddin, kalau pohon kecil dia tegak, dia masih punya akar yang bisa menahannya dari terpaan angin. Tapi kalau orang munafik itu ibarat batang yang tersandar. Dia tidak punya akar untuk menahan kedudukan dia. Kesenggol dikit dia akan jatuh. Memang batangnya sangat mengagumkan, tapi tak punya sedikit pun prinsip. Tidak mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun orang yang melihatnya merasa kagum. Walaupun orang yang melihatnya merasa kagum. Terkadang ikhwatiddin kita lebih mengedepankan bagaimana penampilan kita di hadapan orang dan mengabaikan penampilan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita pandai memposisikan diri kita di hadapan orang. Kita pandai menjaga sikap di hadapan orang, tapi kita tak pernah pandai menjaga sikap dengan keluarga kita, dengan istri kita, anak kita. Ini ikhwatiddin salah satu jenis orang munafik. Hanya ingin dinilai baik di hadapan orang lain, tapi sebenarnya dia nol, tanpa nilai sama sekali. Dalam Islam tidak seperti itu. Islam gak seperti itu. Islam itu mengajarkan kita tulus. Ya beginilah saya, tidak dibuat-buat. Makanya dalam berbicara dalam Islam juga dilarang kita itu bicara menyusun kata-kata agar orang kagum dengan ucapan kita. Gak laku dalam Islam seperti ini. Biasa saja dalam Islam. Apa yang kamu pikir, omong aja. Selama dia itu tidak melanggar syariat Allah, tidak mengandung caci maki, ucapkan saja. Itulah Islam, apa adanya. Ya, apa adanya. Tidak berlagak, padahal yang dia lagakkan dia tak punya. Itu ikhwatiddin. Islam apa adanya. Makanya kalau antum mau melamar akhwat, apa adanya aja lah. Akhwat, inilah apa adanya saya. Inilah saya, tak punya apa-apa. Kalau anti meminta dunia, saya nggak punya. Tapi kalau anti meminta kasih sayang, kuberikan semuanya. Begitu. Kan nggak pakai modal itu, ya kan? Demikian, apa adanya aja. Demikian, nggak usah diada-adakan. Pergi ke sana dengan bawa mobil rental rupanya. Lupa dia menghapus bulatan-bulatan yang dari travel itu, yang penyot, ingat tuh. Kalau travel kan begitu, minjam dari trek kan begitu. Itu apa adanya. Itulah Islam. Yang terpenting bagi mereka adalah mulia di sisi Allah, bukan mulia di sisi makhluk. Itu yang terpenting. Mereka nggak peduli apa kata orang. Mereka nggak peduli apa kata orang. Asalkan Allah senang, Allah suka, dia nggak peduli orang mau suka maupun tak suka. Itulah orang Islam dan itulah orang yang bertakwa. Makanya orang mulia di sisi Allah. Bisa saja orang yang mulia di sisi Allah, tapi di sisi masyarakat orang ini biasa-biasa saja. Tak ada istimewanya. Sama sekali tak ada istimewanya. Ikhwatiddin, kalau kita lihat bagaimana kisah-kisah para tabi'in,
Ya, itu luar biasa. Padahal tabi'in tersebut tak dikenal sama sekali. Tak dikenal. Ada sahabat tak dikenal sama sekali. Artinya tidak seperti sahabat-sahabat yang senior yang sering disebut-sebut. Tapi ternyata Rasulullah katakan akan masuk sebentar lagi seorang penghuni surga. 3 kali Rasulullah sebutkan. 3 hari berturut-turut. Masuklah seorang sahabat yang sangat sederhana. Masuk masjid, pegang sendal, masuk masjid. Sahabat lainnya, siapa ini? Sampai 3 hari ikhwatiddin. Sampai-sampai Abdullah bin Amr merasa bahasa kita kepo gitulah. Ya. Pengen tahu, memang dia ini siapa sih? Kalau seandainya yang masuk itu adalah Abu Bakar, orang sudah, oh iya wajar. Seandainya yang masuk itu Umar, orang akan mengatakan, ya wajar. Dengar suara saya. Nah. Taib ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau Utsman yang demikian, orang akan mengatakan, iya perjuangannya luar biasa. Tapi kalau orang ini kok bisa sampai 3 kali Rasulullah katakan akan masuk sebentar lagi penghuni surga. Itulah dia. Ikhwatiddin, pernah dengar Aid Al-Qarni? Seorang tabi'in. Aid Al-Qarni, seorang tabi'in. Sampai Rasulullah SAW berwasiat kepada sahabat, kalau kalian bertemu dengan Aid Al-Qarni, Yamani, bertemu dengan dia, minta agar didoakan. Umar bin Khattab terus bertanya kepada setiap kabilah-kabilah yang datang dari Yaman untuk melakukan haji. Sampai dia ketemu. Anda Aid Qarni, dari Yaman. Iya. Rasulullah mewasiatkan kepadaku kalau bertemu dengan kamu minta didoakan. Begitu ikhwatiddin. Sampai penduduk kampungnya pun nggak tahu dia siapa. Saking tak terkenalnya. Tapi namanya menembus ke langit yang ke-7. Luar biasa. Jadi yang terpenting ikhwatiddin, takwa mulia di sisi Allah, bukan di sisi orang. Orang itu ikhwatiddin, dia akan memuliakan kita kalau sering kita beri dia. Kalau dia tak mendapatkan manfaat apapun dari kita, ya kita dianggap biasa-biasa saja. Itulah manusia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Makanya Rasulullah langsung jawab, oh kalau masalah yang paling takwa, tentunya yang paling takwa di sisi Allah, dia adalah orang yang paling takwa. Orang paling mulia adalah orang yang paling mulia, orang yang paling takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling takwa, paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling takwa di antara kalian. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Kalau kita lihat takwa itu sebenarnya apa? Talaq bin Habib pernah memberikan definisi. Yang dikatakan takwa adalah al-amalu bi ta'atillah ala nurim minallah wa yarju thawaballah wa yarju thawaballah. Pertama, mereka yang melakukan ketaatan kepada Allah ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Itu yang pertama. Kalau ada orang yang taat kepada Allah tapi dia melakukannya tidak atas dasar cahaya dari Allah atau ilmu dari Allah, maka itu bukan ketaatan. Oleh karena itu Ali bin Abi Thalib ketika dia mendefinisikan takwa, apa katanya? Al khaufu bil jalil wal amalu bit tanzil, yaitu takut terhadap Allah dan beramal sesuai dengan dalil. Itulah orang yang takwa. Itu yang dikatakan orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi ada kesamaan antara definisi Ali bin Abi Thalib dengan Talaq bin Habib. Talaq bin Habib mengatakan al-amal atau an ta'malu
bi ta'atillah ala nurim minallah. Engkau beramal mentaati Allah berdasarkan cahaya Allah, maksudnya ilmu. Ada dasarnya, ketaatannya ada sumber dari Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dia. Kemudian selesai? Enggak. Wa tarju thawaballah. Kalian taat sesuai dengan ilmu yang Allah turunkan dan kalian mengharapkan pahala. Berarti kalau ada orang yang taat kepada Allah, ketaatannya ada dasarnya, tapi tak mengharapkan pahala dari Allah, ini bukan takwa namanya. Ini namanya orang songong. Ya, ini orang songong namanya. Kita ikhwatiddin, dalam bertakwa kepada Allah, mentaati Allah, kita harus mengharapkan pahala dari Allah. Kita harus mengharapkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya antatruka ma'siyat Allah. Antatruka ma'siyat Allah. Engkau tinggalkan maksiat kepada Allah ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Artinya gak sembarangan kamu mengatakan ini perbuatan maksiat. Karena untuk mengatakan ini perbuatan maksiat itu harus berdalil. Harus berdalil ikhwatiddin. Berapa banyak sunnah-sunnah yang dilakukan oleh kaum muslimin, sebagian syabab, sebagian pemuda yang mereka baru tahu, mereka ngamalkan tengah-tengah masyarakat. Masyarakat menuduh mereka golongan sesat. Padahal mereka yang nggak tahu dalilnya. Sering terjadi ikhwatiddin, sangat sering terjadi. Jadi mereka menganggap itu sesat, berarti kan salah. Padahal dalam Islam menyatakan satu perbuatan salah harus ada dasarnya. Itulah orang yang bertakwa, dia hati-hati, nggak boleh sembarangan. Ya, dia meninggalkan kemaksiatan berdasarkan dalil ala nurim minallah. Kemudian apa lagi hafidin? Wa takhafu iqaballah, dan takut terhadap hukuman dari Allah. Luar biasa. Itu takwa. Perhatikan ya. Dia mentaati Allah berdasarkan cahaya Allah. Artinya berdasarkan dalil. Dan dengan itu dia mengharapkan pahala dari Allah, mengharapkan surga dari Allah. Kedua, dia meninggalkan kemaksiatan dan berdasarkan cahaya dari Allah. Ada dasarnya. Kemudian dia meninggalkan kemaksiatan itu mengharap takut dengan hukuman Allah, takut dengan neraka Allah. Itulah takwa. Jadi kalau ada yang mengatakan saya beribadah kepada Allah karena saya cinta kepada Allah, tidak mengharapkan surga Allah dan tidak takut dengan nerakanya Allah, ini betul-betul orang-orang apa namanya? Songong. Ini bukan takwa. Ini sombong berat ini ikhwatiddin. Allah katakan kalau kamu begini kamu akan masuk surga. Dia kata enggak ya Allah. Saya enggak butuh dengan surgamu. Kan sombong luar biasa ini ikhwatiddin. Ya, sombong luar biasa. Sampai mengatakan bahwasanya saya lebih suka masuk neraka tapi Allah cinta dengan saya, ridho pada saya, daripada saya masuk surga tapi Allah marah pada saya. Itu orang yang enggak waras. Enggak waras seperti ini ikhwatiddin. Oleh karena itu takwa itu harus punya ilmu. Gak bisa orang bertakwa tanpa ilmu ikhwatiddin. Orang bodoh gak bisa bertakwa. Gak bisa bertakwa. Orang yang gak mau ngaji gak bisa takwa. Gak akan bisa takwa. Karena dia beramal harus ada ilmu. Sembarangan dia beramal belum tentu menjadikan dia sebagai orang yang bertakwa. Bukan belum tentu, orang yang sembarangan beramal tanpa mempedulikan dalil gak akan bisa menjadi orang bertakwa. Gak akan bisa. Ali bin Abi Thalib tadi mengatakan apa? At-taqwa al-khawfu minal jalil. Takut terhadap al-jalil Allah. Wala amalu bitanzil. Dan beramal dengan tanzil Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Wal qana'atu bil qalil. Qana'ah dengan sedikit yang Allah berikan. Yang keempat, al-isti'dadu ya fi yaumir rahil, dan punya persiapan untuk hari kiamat kelak. Itu definisi Ali bin Abi Thalib. Kedua-duanya menyebutkan tentang ilmu. Sekali lagi, seorang tidak akan bisa bertakwa
tanpa ilmu, otomatis orang bodoh, orang tak bisa bertakwa, orang tak bisa menjadi mulia kalau dia tidak bertakwa. Saya ulangi, orang tidak bisa bertakwa tanpa ilmu, dan seorang nggak akan bisa menjadi mulia tanpa takwa. Berarti orang tanpa ilmu nggak akan bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia. Makanya bukankah Allah katakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang di antara kalian yang beriman dan mengangkat derajat orang-orang yang diberi ilmu. Ilmu itu mengangkat derajat seseorang, ikhwatiddin. Karena apa? Dengan ilmu seorang bisa bertakwa, dengan takwa orang bisa menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Senjata kita. Makanya kalau kita lihat amalan-amal itu selalu diujungi oleh takwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ujungnya takwa. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Karena tattaqun itu yang membuat orang menjadi mulia. Di antara hasil daripada takwa, Allah akan berikan furqan. Furqan itu ikhwafin pembeda antara yang hak dan yang batil. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang yang beriman, kalau kamu bertakwa kepada Allah, Allah akan beri kamu furqan. Furqan itu pembeda antara yang hak dan yang batil. Cocok. Karena orang bertakwa, orang punya ilmu. Orang yang punya ilmu yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Yang bodoh nggak tahu dia mana yang hak, mana yang batil, yang salah dan yang benar, yang bid'ah mana yang sunnah, nggak tahu dia, karena dia bodoh, nggak punya ilmu. Makanya orang yang bertakwa Allah akan beri furqan. In tattaqullah yaj'al lakum furqana. Itu sudah otomatis. Karena takwa adalah orang-orang yang punya ilmu. Punya ilmu dia bisa bertakwa, Allah beri furqan, pembeda antara yang hak dan yang batil. Makanya kalau ada orang yang punya ilmu, dia mengamalkan amalan tersebut aneh menurut orang-orang yang bodoh, mereka akan katakan orang ini orang sesat. Itulah dia ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Satu, furqan. Yang kedua, Allah akan beri jalan keluar. Setiap masalah dia Allah akan beri jalan keluar. Ikhwatiddin, kita hidup di dunia ini selalu bermasalah loh. Barang siapa yang tidak ada ingin masalah, nanti ketika pertama sekali dia mijakkan kakinya di surga, baru tidak ada masalah. Selama antum berani hidup, berani menghadapi masalah. Orang yang lari dari masalah dengan bunuh diri, dia akan masuk ke masalah yang lebih besar. Dia akan diazab dalam kuburannya. Kemudian di hari kiamat menanti azab yang lebih besar lagi masalahnya. Makanya Allah ancam, Rasulullah ancam, mereka yang bunuh diri dengan besi itu akan mengazab dia nanti di hari kiamat selamanya. Allah Subhanahu wa taala akan memberi kita ilham. Ilham atau Allah akan berikan taufik kepada kita setiap masalah yang kita hadapi. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, diberi jalan keluar. Ikhwatiddin, kita di sini ada 400 orang mungkin. Mungkin 400 itu 400 masalah. Itu kalau kita bagi satu orang satu masalah. Tapi bisa saja satu orang itu ada 4 masalah. Ketakwaan dialah yang bisa memberi dia jalan keluar. Jalan keluar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dia ikhwatiddin. Makanya setiap kali sholat kita katakan ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Ada masalah, tunjuki ya Allah jalan yang lurus. Mana nih masalah yang solusi yang terbaik untukku, yang tidak menyimpang, yang tidak engkau murkai ya Allah. Kan gitu dia ikhwatiddin. Itulah dia. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Yang ketiga, Allah beri rezeki dari arah yang tak dia duga-duga. Itulah dia orang bertakwa kepada Allah, masya Allah. Rezeki yang mudah. Ikhwatiddin, rezeki mudah itu belum tentu banyak ya. Rezeki mudah itu belum tentu banyak. Tapi seorang yang bertakwa tadi kan dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib,
al-qana'atu minal qalil. Dia puas dengan sedikit yang Allah berikan. Yang penting dia itu berusaha. Itulah dia, orang yang bertakwa begitu. Jadi sedikit yang Allah berikan dia merasa alhamdulillah, masya puas dia dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bersyukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang bertakwa. Sehingga Allah beri dia rezeki dari arah yang tidak dia duga-duga. Itulah dia ikhwatiddin. Warzuqu min haitsu la yahtasib. Kemudian wa may yattaqillah, apa lagi? Yudkhilhu jannah. Yang takwa kepada Allah dimasukkan dalam surga. Itu sudah pasti ya. Yang takwa kepada Allah dimasukkan dalam surga. Itu sudah pasti. Kalau kita lihat tadi definisi-definisinya, ya, tidak ada yang layak untuk orang takwa selain surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwatiddin, ditambah lagi wa may inna ma yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah orang-orang yang bertakwa saja. Itu semua ujung-ujungnya takwa. Makanya ketika sahabat tadi bertanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi akram?" Ya Rasulullah, manusia mana yang paling mulia? Langsung Rasulullah menjawab yang mulia, yang hakiki, dunia dan akhirat, yaitu akramuhum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa. Itulah dia. Ternyata bukan itu yang mereka inginkan. Bukan itu. Walaupun jawaban Rasulullah termasuk termasuk dalam pertanyaan. Karena ini pertanyaan bisa beberapa makna. Termasuk makna ini, yaitu takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian qalu laisa an hadza nas'aluk, ya Rasulullah, bukan ini yang kami tanyakan. Mungkin Rasul mikir, mungkin yang dia maksud adalah manusia yang paling mulia. Apa kata beliau? Akramun nas Yusuf. Manusia yang paling mulia Yusuf. Bayangkan ikhwatiddin tawaduknya Rasulullah SAW. Itu dia. Beliau nggak katakan, kamu tanya manusia paling mulia, tahu siapa? Nggak begitu. Padahal Rasulullah kan yang paling mulia. Secara mutlak dibandingkan seluruh umat manusia, dari mulai Nabi Adam sampai manusia terakhir nanti, Rasulullah yang paling mulia. Beliau katakan, ana sayyidu waladi Adam, aku pemimpin anak Adam bila fakhar, dan aku enggak bangga dengan itu. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi beliau menunjukkan yang lain. Makanya ulama kita begitu, ketika ditanya siapa ya di sini yang paling mulia? Oh, fulan. Padahal dia yang paling mulia. Ya, padahal dia yang paling mulia. Para ulama kita nggak mengatakan, nggak, oh saya, masa kamu nggak tahu siapa saya? Loh, begitu. Nggak begitu, ikhwatiddin. Langsung tunjuknya temannya. Kenapa? Memang dia merasa tidak mulia. Ada talbisul iblis. Dia sebenarnya merasa lebih mulia, tapi pura-pura tawadu. Nah, dibilangnya yang paling mulia, bapak inilah, supaya bapak itu balas. Enggak lah, bapak lah, gitu. Gitu, ya. Makanya ikhwatiddin, saya lupa apakah hadis ataukah ucapan para ulama, barang siapa yang Allahu Akbar, barang siapa yang mentawadukkan diri di hadapan orang, maka sebenarnya dia adalah sedang merekomendasi dirinya sendiri. Misalnya ada seorang ustadz nih datang, ikhwatiddin, masya Allah, di sini ada para ustadz yang ilmu mumpuni, beda dengan saya ini apalah kaleng-kaleng, gitu kira-kira. Ya, barang siapa yang bersikap seperti itu, maka sebenarnya dia sedang merekomendasi dirinya sendiri. Itu dia. Ya, jadi merendahkan dirinya dalam rangka menaikkan mutu, gitulah kira-kira. Itu ibarat main catur. Mengajukan pion, yang mau dimakan mesanya. Begitu ikhwatiddin. Jadi kalau tawadu karena Allah. Man tawadhu'a lillah rafa'ah. Barang siapa yang tawadu karena Allah, Allah akan angkat dia. Orang yang tawadu bukan karena Allah, enggak akan terangkat-angkat. Enggak akan terangkat. Orang akan merasa menghinakan dia. Kalaupun ada yang mengangkat dia 1-2 orang aja.
Itulah ikhwatiddin rahimanallahu ikum. Jadi kalau kita bertawaduk enggak usah seperti itu. Ya tawaduk saja. Enggak usah ya awak ini apalah, bapak ini yang hebat, awak ini apalah, begitu. Enggak. Itu tawaduk dalam rangka menaikkan mutu. Itu tawaduk tidak karena Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW langsung mengatakan, yang paling mulia Yusuf. Yusuf yang paling mulia. Padahal jelas yang paling mulia siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa dia? Kenapa Nabi Yusuf? Yusuf Nabiullah. Yusuf itu nabinya Allah. Anak nabinya Allah. Anak nabinya Allah. Taib. Yusuf nabi Allah. Yusuf anak nabi Allah, ya kan? Anak Nabiullah, anak Khalilullah, kekasih Allah, berarti Ibrahim. Taib. Yusuf, siapa ayahnya? Yakub. Yakub siapa ayahnya? Kok Ibrahim langsung? Ishak. Baru kemudian Ibrahim. Sementara di sini 3. Yusuf, anak Nabiullah, anak Khalilullah. 3 disebutkan. Padahal seharusnya 4. Yusuf, anak Yakub, bin Ishak, bin Khalilur Rahman Ibrahim, seharusnya 4. Makanya dalam riwayat yang lain ikhwatiddin, Yusuf ibnu Nabiullah, gitu dia. Yusuf ibnu Nabiullah, ibnu Khalilullah. Kalau di sini Yusuf Nabiullah. Jadi Nabiullah itu merupakan badal dari Yusuf. Kalau Yusuf Nabiillah, berarti Yusufnya anaknya Nabiullah, anaknya Khalilullah. 4. Ada tambahan ibnu antara Yusuf dengan Nabiullah. Ingat ya, di sini sebutkan Yusuf Nabiullah. Berarti yang dimaksud Nabiullah di sini adalah Yusuf. Ibnu Nabiullah Yakub, ibnu Khalilullah, tanggal 1. Enggak disebutkan 1. Dalam riwayat yang lain disebutkan Yusuf ibnu Nabiillah. Nah itu dia. Ibnu Nabiillah, ibnu Khalilullah. Itu dia ikhwatiddin. Taib. Mengapa Nabi Yusuf ini disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling mulia? Pertama ikhwatiddin, dikarenakan akhlaknya yang sangat mulia. Bayangkan pemaafnya Nabi Yusuf yang luar biasa. Dia dibuang ke sumur Jub. Kemudian dia diambil oleh para musafir, dikeluarkan dari sumur. Setelah dikeluarkan dari sumur, saudara-saudara Nabi Yakub menyusul saudara-saudara ini. Itu hamba kami. Kenapa kalian bawa? Hamba kami yang masuk ke sumur. Lantas saudara-saudara Yusuf, ngerti kan ikhwatiddin? Saudara Yusuf masukkan ke sumur, menjebloskan Nabi Yusuf masuk ke sumur. Dari sumur para saudagar musafir itu mengeluarkan Yusuf dari sumur. Karena kalau dahulu para musafir yang pedagang-pedagang itu mereka umumnya bersafar dari satu titik ke titik berikutnya yang ada airnya, yang ada sumurnya. Kalau ada sumber air mereka akan berkemah di sana. Itulah dia ikhwatiddin. Ketika sudah dikeluarkan Nabi Yusuf, saudara-saudara Yusuf mengejar. Itu budak kami. Kenapa diambil? Budak kami yang jatuh sumur. Akhirnya apa? Mereka jual Yusuf. Bayangkan. Mereka jual Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf pun akhirnya sebatang kara, menjadi hamba sahaya yang tadinya adalah anak seorang nabi yang sangat mulia, yang paling tampan. Kemudian akhirnya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dia berhasil menjadi seorang perdana menteri Mesir. Kemudian dipanggil saudara-saudaranya supaya datang ke Mesir untuk hijrah ke Mesir. Ya.
Pada awalnya saudara-saudara Yusuf nggak kenal dengan Yusuf. Apa kata Nabi Yusuf? Qala hal alimtum ma fa'altum bi Yusuf wa akhihi in kuntum ta'lamun. Kalian masih ingat nggak apa yang kalian lakukan dengan Yusuf dan saudaranya? Kalau kalian tahu. Apa kata saudara-saudaranya? Qalu a innaka la anta Yusuf? Anda Yusuf. Qala ana Yusuf wa hadha akhi. Aku adalah Yusuf, ya saudaraku. Qad manallahu alaina. Allah telah memberikan kami anugerah. Innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi ajral muhsinin. Sungguhnya barang siapa yang bertakwa, ini takwa lagi. Sungguh barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Allah tak akan menyia-nyiakan amal orang yang muhsin, yang berbuat baik. Itu dia ikhwatiddin. Apa katanya? Qalu qad atharakallahu alaina inna kunna khati'in. Sungguh Allah telah memberikan kamu istimewa. Sungguh kami adalah orang-orang yang salah. Apa kata Nabi Yusuf? Qala la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Hari ini udah semua dimaafkan. Bahkan Allah maafkan kalian. Langsung. Ya. Langsung tidak ada dendam sama sekali. Demikian juga Nabi Yakub. Ketika tahu, oh rupanya kalian jebloskan anakku rupanya. Gitu kira-kira kan. Makanya mereka katakan, qalu ya abana istaghfir lana dzunubana inna kunna khati'in. Wahai ayahanda, ampunkanlah dosa kami, kesalahan kami. Sungguhnya kami benar-benar orang yang bersalah. Qala saufa astaghfiru lakum rabbi. Aku akan mintakan ampun kepada Allah agar Allah mengampunkan dosa kalian. Itu Nabi Yusuf, akhlak yang luar biasa. Terlebih lagi ketika dia digoda oleh Zulaikha. Zulaikha itu nama dari Bani Israel, ya. Tidak ada nama yang sahih dari Rasulullah bahwasanya nama yang menggoda, wanita yang menggoda Nabi Yusuf adalah Zulaikha, enggak ada. Yang ada dari Israiliyat. Dia adalah wanita tercantik di sekota Mesir. Itu dia. Dan dia pula yang mengajak Nabi Yusuf untuk lakukan hubungan intim. Dia yang nutup semua pintu. Luar biasa. Dia yang ngajak, dia yang tercantik, dan yang lebih dalamnya lagi, Khafiddin, sebenarnya Nabi Yusuf suka dengan dia. Cobalah kalau kita begitu. Wah, pas sekali. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Begitu kan. Makanya Allah katakan, laula ra'a burhan rabbi. Seandainya tidak melihat keterangan dari kami, udah hanyut Nabi Yusuf. Begitu Khafiddin. Di samping itu apa kata para ulama? Nabi Yusuf itu orang asing. Artinya orang asing kalaupun berbuat apa-apa, yang buruk dia sendiri, bukan keluarga. Makanya kan banyak maling-maling itu dia kalau dia maling kan beraksi di kampung lain kan, gak di kampung dia. Di kampung dia, masya Allah, kau anak kaunya rupanya, neneknya siapa, kakeknya siapa, pamannya siapa, memang keluarga maling semua. Gitu nanti kata orang. Begitu. Tapi kalau dia beraksi di kampung orang, ketangkap di sana, orang gak kenal siapa dia. Yusuf di kampung orang. Kemudian itu syabab dia. Syabab artinya pemuda yang memang lagi, wah, gitulah pokoknya. Lagi muda-mudanya ya Khafiddin. Bukan tua renta Nabi Yusuf waktu itu. Taulah kalau orang muda ini kan syahwatnya tinggi. Gitu pun tidak membuat dia menjadi kalah terhadap Zulaikha. Makanya Rasulullah katakan dia orang yang paling mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, dia orang yang mulia dari sisi keturunan. Gimana tidak? Yusuf, dia nabi. Ayahnya, ayah kandungnya Yakub juga nabi. Kakeknya Ishak juga nabi. Apanya lagi? Di atas kakek apa? Buyutnya, Masya Allah, Khalilur Rahman. Gak ada loh nabi seperti ini. Ya, gak ada. Rasulullah yang mulia, tapi ayahnya kan bukan nabi. Yusuf, Masya Allah, empat orang tuanya nabi semua. Luar biasa kan keturunannya, keturunan para nabi. Kemudian dia juga orang yang ternyata mulia dari sisi dunia. Dia memegang jabatan, dia dihormati, dia seorang nabi,
dia seorang pejabat tinggi, semua ada pada Nabi Yusuf alaihi salam. Makanya Rasulullah katakan akramuhum Yusuf. Yusuf ibnu Nabiillah, ibnu Khalilullah. Kemudian apa kata sahabat yang lain? Laisa an hadza nas'aluk. Ya Rasulullah, bukan itu yang kami maksud. Ternyata bukan itu yang mereka maksud. Sudah 2 kali Rasulullah menjawab tentang yang paling mulia itu apa. Ternyata bukan itu yang dia maksud. Ya Rasulullah, laisa hadza nas'aluk. Laisa an hadza nas'aluk. Bukan ini yang kami maksud. Qala fa an ma'adinil Arab tas'aluni. Mungkin kalian nanya tentang orang Arab yang paling mulia mungkin ya. Itulah bahasa kita. Qalu na'am, ya Rasulullah. Itu yang kami maksud. Siapa di antara orang-orang Arab yang paling mulia? Karena salah satu kebiasaan orang Arab ikhwafiddin, suka membanggakan nasab. Itu dia. Kamu dari mana? Kita dari suku ini. Makanya itu salah satu kebiasaan jahiliyah. Dan itu hampir di semua tempat ada. Ya. Masing-masing suku merasa dia yang lebih mulia dibandingkan suku-suku yang lain. Masing-masing suku. Yang Padangnya merasa lebih hebat dibandingkan yang lainnya. Yang Acehnya merasa dialah yang paling hebat dibandingkan yang lainnya. Yang Jawanya begitu juga. Yang Bataknya juga begitu. Yang Mandailingnya juga begitu. Ikhwafiddin, ini adalah kebiasaan jahiliyah yang harus dihapus. Karena yang mulia bukan dikarenakan suku bangsa, tapi dikarenakan yang paling bertakwa. Ternyata itu yang ditanya oleh sahabat-sahabat. Apa sih di antara orang Arab ini yang paling mulia? Rasulullah SAW memberikan jawaban yang luar biasa. Ya, yang luar biasa. Bukan suku bangsanya. Apa kata beliau? Khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik kalian di masa jahiliyah itu juga yang terbaik ketika mereka masuk Islam apabila mereka faham. Apabila mereka faham. Artinya ikhwafiddin, di zaman jahiliyah itu ada orang-orang yang punya akhlak yang mulia. Seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu dianggap akhlak dan sudah dikatakan akhlak yang mulia. Ketika beliau pertama sekali mendapat wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu kan gemetar beliau. Kemudian pergi ke rumah Khadijah, dia katakan zammiluni, selimuti aku. Diselimuti oleh Rasulullah SAW. Setelah beliau tenang, beliau menceritakan. Dan Khadijah sebagai istri yang cerdas yang luar biasa, tahu dia momen-momen yang bisa menenangkan seorang suami. Jadi Khafidin, kalau cari istri, carilah istri yang bisa menenangkan suami. Ya. Menenangkan bukan dari menyenangkan. Menenangkan. Itu yang utama. Ada yang menyenangkan tapi enggak tenang kita dibuatnya. Ada. Ya. Cantik, luar biasa. Senang kita melihatnya, tapi kelakuannya naudzubillah, ada. Ya. Menenangkan suami. Demikian juga. Kalau mau akhwat mencari suami, carilah yang bisa menenangkan akhwat. Itu dia. Di mana Ustaz carinya? Itulah dia. Itulah. Ya paling tidak hubungilah dealer-dealer terdekat di kota Anda. Begitu ikhwafiddin. Taib, apa kata Khadijah? Perkataan yang dicatat oleh para ahli sejarah dengan tinta emas. Wallahi la yukhzikallah. Demi Allah, Allah enggak akan mungkin menghinakan Anda. Innaka la tukri dhaif. Kamu itu memuliakan tamu. Wa taksibul ma'dum. Engkau juga membantu orang-orang yang berketiadaan. Disebutkan semua sifat-sifat Rasulullah, dan itu sudah sifat yang terpuji pada zaman jahiliyah. Ya. Makanya khiyarukum fil jahiliyah, orang yang terpuji pada zaman jahiliyah, setelah mereka masuk Islam juga menjadi orang yang terpuji apabila mereka mau, apabila mereka paham. Jadi kalau ada orang-orang jahiliyah terdahulu, dia punya akhlak yang bagus, dia akan menjadi orang yang pilihan juga kalau mereka masuk Islam. Kalau enggak tetap menjadi penghuni neraka.
Makanya Abu Bakar menjadi orang pilihan dalam Islam. Kenapa? Abu Bakar sudah dari dulu terkenal dermawannya. Sebelum Islam juga sudah terkenal Abu Bakar dermawannya. Siapa lagi? Umar. Jangan tanya Umar. Ya, Umar orang yang tegas, membela orang-orang yang lemah. Umar itu ikhwatiddin. Ketika masuk Islam sama. Ya, dia menjadi orang yang terbaik. Siapa lagi? Khalid bin Walid. Khalid bin Walid sejak masa jahiliyah dia merupakan panglima yang tanpa tanding. Belum pernah ada sejarah pasukan yang dipimpin oleh Khalid itu dikalahkan oleh musuh. Masuk Islam sama. Ya. Tapi kalau dia nggak masuk Islam, dia akan menjadi orang hina. Itulah ikhwatiddin. Siapa lagi? Utsman, Ali, semua sahabat-sahabat pilihan, mereka adalah orang-orang pilihan semasa jahiliyah. Tapi kalau mereka pilihan masa jahiliyah, mereka tidak masuk Islam, mereka akan menjadi orang yang hina. Seperti apa? Abu Jahal. Dia orang pilihan. Ya, orang pilihan. Abu Lahab itu pemimpin, tapi karena dia mati dalam keadaan kafir, menjadi orang yang hina. Fir'aun, orang yang ternama, mati dalam keadaan hina. Kenapa? Mati dalam keadaan kafir. Seandainya dia Islam, masuk menjadi pengikut Nabi Musa, dia akan menjadi raja yang luar biasa. Makanya Heraklius ikhwatiddin, ketika dia tahu informasi Rasulullah SAW dari Abu Sofyan, dikumpulkan semua menteri-menterinya, dia tutup semua pintu-pintu aula. Apa katanya? Wahai pejabat-pejabatku, berimanlah dengan si Muhammad itu. Berimanlah dengan si Muhammad itu, maka kita akan jaya. Heraklius sudah lihat itu, kita akan jaya terus. Tapi mendengar itu ikhwatiddin, langsung bubar mereka, langsung cari pintu. Tapi kan pintu sudah ditutup. Dikumpulkan lagi oleh Heraklius, kumpul. Kalian itu, perhatikan, aku itu hanya menyebutkan pernyataan untuk menguji kesetiaan kalian. Oh gitu. Akhirnya kan gak masuk Islam kan? Gimana hasilnya Romawi? Habis. Gak ada sama sekali. Seandainya mereka masuk Islam, itu Romawi akan tegak sampai sekarang. Akan tegak. Makanya khiyarukum fil jahiliyah, khiyarukum fil Islam idza faqihu. Orang yang terbaik dalam masa jahiliyah, dia adalah orang yang terbaik juga di saat mereka sudah jadi Islam, apabila mereka faham. Ternyata ikhwatiddin, betul kata Rasulullah SAW, may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah beri kebaikan, Allah akan beri dia pemahaman dalam masalah agama. Dia belajar, mengaji, dia faham, meningkat derajatnya, meningkat amalannya, meningkat akhlaknya. Itulah orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebaikan. Tapi kalau antum merasa saya sudah ngaji 5 tahun kok gini-gini aja, akhlak begitu-begitu juga, amalan begitu-begitu aja, berarti belum Allah inginkan untuk mendapatkan kebaikan. Itulah ikhwatiddin rahimaniyallahu wa iyyakum. Baik ikhwatiddin rahimanallah, kita lanjutkan ya. Jam berapa? Jam 6. Ustadz, apakah orang pandai bahasa Arab lebih mulia ketimbang yang tidak pandai? Kalau hanya sekedar pandai bahasa Arab, Abu Jahal pandai bahasa Arab. Kalau dia belajar bahasa Arab, tujuannya apa? Untuk mempelajari dinul Islam, supaya dia memiliki ilmu alat, maka ya, Masya Allah, dia akan berpahala untuk itu. Ya, dia akan berpahala untuk itu. Ustadz, apa saja kiat agar mudah memperbaiki akhlak? Yang pertama, yaitu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatiddin, kalau antum merasa akhlak antum tidak baik, itu merupakan salah satu modal dasar untuk memperbaiki akhlak. Yang tidak bisa mereka yang merasa baik, sementara akhlaknya buruk. Tapi kalau sudah ada dalam diri antum merasa saya ini akhlaknya nggak bagus, itu merupakan dasar untuk bisa berubah. Ya, seperti begini ikhwatiddin. Rasulullah mengatakan bahwasanya innallaha hajabat taubata
an sahibal bid'ah hatta yada'aha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghijab. Allah Subhanahu wa taala menutup tobat bagi orang yang pelaku bid'ah sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Artinya seorang pelaku bid'ah enggak akan tobat sampai dia tahu bahwasanya apa yang dilakukan itu adalah salah, bahwa dia bisa tobat. Selama dia merasa itu benar, enggak akan pernah tobat. Demikian juga antum memiliki rasa bahwasanya aduh akhlak saya buruk, antum harus bersyukur dengan rasa itu. Dengan modal itulah antum bisa berubah untuk yang lebih baik. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jangan tinggalkan majelis taklim. Disitulah ada wejangan-wejangan yang terbaik. Yang ketiga, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh dan solehah. Berteman, karena dia akan menularkan kebaikan. Makanya Qatadah mengatakan, sahibus salihina ya ibadallah. Kalian bertemanlah dengan orang yang baik agar kalian bisa seperti mereka. Itu dia ikhwatiddin, ya. Itu di antara kiat-kiatnya. Ustadz, apa benar dosa seorang karyawan yang tidak sholat dipertanggungjawabkan oleh atasannya? Adakah dalilnya Ustadz? Man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran maka dia tukar dengan, dia ubah dengan kuasa dia. Fa illam yastati fa bilisani. Kalau enggak sanggup dengan lisannya. Fa illam yastati fa biqalbi. Kalau enggak sanggup dengan hatinya. Taib. Ketika antum menerima karyawan, ada enggak perjanjian? Kalau kamu kerja di sini, kamu harus sholat. Kalau enggak kami terima. Kalau enggak ada begitu, antum enggak bisa di pihak yang pertama merubah dengan kekuasaan. Kamu kan sudah janji kalau kerja di sini mau sholat, kalau enggak aku pecat. Kalau enggak ada, berarti dia yang kedua. Akhi, sholatlah. Antum kan muslim, hanya begitu. Tetap ada yang namanya nasihat. Demikian. Jadi enggak langsung yang namanya berdosa, enggak. Jadi ada derajat-derajatnya. Yang masa perdagangan kita pending dulu lah ya, supaya enggak banyak memikirkan puasa ini. Ustadz, bagaimana hukum sebagai Satpol PP Ustadz yang terkadang menghancurkan, memakai sampai memukul si pedagang? Ini mungkin yang tanya pedagangnya juga ya. Satpol PP itu ikhwatiddin, dia kan punya tugas. Tugasnya untuk menertibkan kaki lima. Ya, kaki lima. Itu biasanya sebelum digusur itu sudah ada peringatan-peringatan. Tapi yang namanya manusia, dia nggak akan teringat sampai digusur. Itulah dia. Ketika digusur merasa terzolimi. Ya Allah, kami terzolimi. Dari kemarin disuruh jangan di situ jualan, tetap jualan. Ketika digusur dia merasa terzolimi. Kemudian ada netizen menshouting, inilah tingkah Satpol PP. Dia nggak ceritakan dari awal bagaimana. Simpang Melati, atau tahu Simpang Melati? Itu kan jalannya berapa meter? Tinggal semeter. Diingatkan, akhirnya dibongkar. Habis dibongkar, masuk lagi ya begitu. Ya, jadi kalau mereka melaksanakan apa SOP-nya, kalau memang dia melawan, maka dipukul. Jika memang harus dipukul, ya nggak ada masalah ikhwatiddin. Itu biasanya kalau sudah dipukul sudah kelewat. Kan bisa saja pedagang malah nyerang. Ketika diserang diam aja, semut dipijak gigit, apalagi Satpol PP, gitulah kira-kira. Ya, jadi kita harus fair dalam menerima berita. Kalau ada Satpol PP datang dia petantang tenteng, kau jangan jual di sini, pok, itu iya, itu zolim namanya. Dan dia juga bisa dituntut, dia bisa diadukan ke mahkamah hakim. Jadi lihat gimana prosedur yang mereka lakukan, itulah dia. Apakah boleh orang yang tidak puasa namun ikut berbuka puasa bersama orang yang puasa? Astagfirullah. Iya. Bingung saya jawabnya. Kalau sekedar dia ikut makan
Gimana ya? Saya menjawabnya ini bagaikan makan buah simalakama masalahnya. Misalnya ini kalau ada akhwat kita sebagai panitia, dia yang nata-nata, ketika buka puasa nggak makan, itu gimana kan? Jadi Allahu a'lam bissawab, kalau memang antum ada andilnya di sini, ya, kemudian antum yang mengurus orang-orang yang berpuasa, insya Allah lah termasuk. Tapi kalau antum hanya datang, ngaji enggak, pas azan datang makan, ketahuilah para donatur itu memberikan uangnya untuk orang yang berpuasa. Maaf, antum tak diundang. Itulah dia. Jadi Ustadz, yang kami ngaji ini gimana? Pulang langsung Ustadz? Apa boleh buat lah. Mewasiatkan sesuatu tidak sesuai dengan syariat, apakah boleh diingkari? Boleh. Fa in kana min musin janafan aw itsman fa aslaha bainahum fala junaha alaihi. Apabila yang berwasiat salah, keliru, tidak sesuai dengan syariat, maka boleh diperbaiki. Jangan panjang-panjang ikhwat fillah. Mohon nasihat Ustaz, saya berumur 19 tahun. Mana yang harus saya prioritaskan? Ustaz, nabung beli rumah atau nabung untuk haji? 19 tahun. Mikirnya beli rumah, bukan mau nikah. Baik, kalau pilihannya ada dua. Beli rumah kah atau haji kah? Yang saya sarankan daftar haji dulu. Karena kalau antum daftar sekarang, nanti perginya 15 tahun yang akan datang. 19 tambah 15 30 sekian. Tapi kalau antum beli rumah, ya, setelah daftar masih bisa beli rumah. Mungkin bisa dapat rumah, tapi kalau haji nggak bisa langsung. Kecuali kalau antum nanti daftarnya haji plus. Kalau haji plus tambah fulus. Itulah dia, ya. Jadi kalau antum pendapatannya ya ala kadarnya saja, ya standar, daftarlah haji dulu. Ustadz, apakah tidur membatalkan wudu? Lihat tidurnya. Kalau tidur sampai tidak mengetahui orang sekitarnya, nyenyak tidurnya, apalagi sampai dengkur, maka tidur tersebut membatalkan wudu. Ya, tidur tersebut membatalkan wudu. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, mohon saran, umur berapa tepatnya anak boleh disekolahkan Islam? Anak boleh disekolahkan Islam. Ya Allah, dari awal lah bang. Jadi kalau sebelumnya sekolahkan kafir gitu. Astagfirullah. Ya, anak itu kalau di sekolah dari awal sekali mereka sekolah itu sudah dimasukkan ke sekolah Islam. Itu bukan ada usia tertentu. Memang serem kali sekolah Islam itu sampai ada waktu tertentu. Kalau yang antum maksud ini adalah di pondok pesantren kan? Mungkin ya. Kalau yang antum maksud di pondok pesantren kan, saya tidak sarankan usia SD di pondok pesantren kan. Teman-teman kita yang punya pondok pesantren besar, Imam Bukhari, Bimbas, pondok pesantren Bimbas, itu sudah menutup pondok pesantren untuk kalangan SD. Semua mereka pulang hari untuk kalangan SD. Saya pernah masuk ke masjid bagian pondok anak-anak kecil, ada masjid khusus mereka. Masya Allah, begitu masuk masjid, amis luar biasa. Kecil-kecil begitu. Kita nengoknya, ya Allah, sedih kita nengoknya. Ini manalah bapaknya nih ya Allah. Dititip anak kecil-kecil loh. Anak usia 6 tahun. Memang kalau sop-sop rapat, begitu kan. Tapi pipis dia habis itu. Kita lihatnya sedih, Khafiddin. Jauh dari orang tua. Enggak lah, jangan dipondokkan usia SD. Pondokkan paling cepat usia SMP. Kalaupun bisa usia SMA. Dia sudah mantap dulu, ya, bukan dipaksa, mantap, dia punya pilihan, Pak saya mau ke pondok, berikan. Begitu. Ya. Jadi dia matang dulu dia baru bisa masuk pondok. Sebab banyak orang-orang kita ini image-nya kalau pondok di situ tempat orang-orang soleh, solehah, masya Allah, bagaikan malaikat tawadu, suci bersih, wajahnya bagaikan bintang gemintang. Enggak begitu ya Khafiddin. Bisa saja pondok tempat anak-anak bandel, payah kali pun disekolahkan di sini, adalah
Daripada sekolah umum bandel kali, sekolahkan agama aja biar nggak bandel dia tuh. Yang bandel-bandel masuk sekolah agama. Ikhwafiddin, di pondok pesantren itu tempat berkumpul anak-anak dari berbagai macam kalangan. Dari berbagai macam latar belakang. Begitu, bukan para malaikat kecil yang di situ mendaftar. Disitulah tugas pondok pesantren, memang berat. Makanya sering saya katakan, sekolah itu membantu orang tua, bukan menjadi orang tua. Gak boleh orang tua mengatakan, sejak aku pondokkan anakku kok tambah bandel. Berarti gimana? Anda tarik anak Anda dari pondok pesantren. Begitu, ikhwafiddin. Jadi jangan pondoknya, berarti memang pondok tidak sanggup mengelola anak antum yang bandel yang luar biasa itu. Iya. Itu dia. Pondok pesantren hanya bisa membantu, ya, bukan menjadi orang tua yang hakiki. Pendidikan itu merupakan tanggung jawab dari orang tua, bukan pondok pesantren. Bolehkah membawa mushaf dalam tas masuk kamar mandi? Enggak. Ya. Tapi kalau seandainya memang tidak memungkinkan taruh di luar, ini kalau saya taruh di luar hilang, maka enggak apa-apa. Karena enggak ada cara lain. Ya, tapi sebenarnya enggak boleh dimasukkan ke dalam kamar mandi. Ustadz, saya pernah jelaskan membangun kuburan hukumnya haram, tidak ada tuntunan dari Nabi. Kira-kira bagaimana ya Ustadz? Apakah ada jalan keluar dari masalah ini? Karena saya takut ibu saya sakit hati jika berkata kasar. Ya jangan kasar. Apakah kuburan orang tua antum itu hak antum? Ingat, orang tua kita bukan hanya bapak kita, tapi dia adalah adik daripada paman kita. Dia adalah adik dari bibi kita. Dia adalah anak dari kakek kita. Itu dia. Ketika orang tua kita, mereka keluarga membangun, ingat, itu bukan hanya orang tua kita. Dia adalah satu unsur dari keluarga besar. Makanya kalau antum membongkar kuburan orang tua antum, dimarahi keluarga besar, karena memang mereka merasa juga punya hak. Begitulah dia. Jadi bagaimana? Kalau antum merasa tidak punya power, maka sudah. Fa'il lam yastati' fabilisani. Kalau nggak sanggup cukup dengan lisannya. Ustadz, apa punya inisiatif mengajak beberapa ikhwan untuk bertakziah ke kaum muslimin secara umum dengan membawa makanan yang dimana makanan itu kami beli dengan cara berpatungan. Bagaimana menurut Ustadz tentang inisiatif ini? Bagus, ya, bagus. Ini bagus. Artinya kalau ada yang takziah, antum bawakan makanan. Antum yang punya keperluan silahkan, sudah dibolehkan pulang. Akhwat-akhwat juga yang tidak ingin bersama kita juga silakan, sudah boleh untuk beranjak dari sini, tapi bukan mengusir ya, bukan. Silakan, sudah dibolehkan. Ustadz, hukumnya sewaktu kita bekerja dalam perjanjian awal seharusnya pulang sesuai jadwal, tapi waktu kita mulai bekerja ternyata kita lebih awal pulang sebelum jadwal. Tetapi sewaktu saya tanyakan pada atasan ridho, Ustadz itu bagaimana? Ya sudah, kalau atasan ridho ya sudah, nggak apa-apa. Saya kira sudah cukup lagi ikhwatiddin ya. Nanti antum capek sekali nampaknya. Demikianlah ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Dan ikhwan-ikhwan yang ingin berbuka bersama kita silakan tunggu sampai adzan maghrib. Insyaallah kita akan buka bersama ya, dan juga terima kasih pada para donatur yang telah memberikan sumbangannya untuk buka puasa. Demikian ikhwatiddin, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal muslimin innahu ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.